lulus SD tuh udah kos, udah jauh dari orang tua. Wow. Nah mungkin dari situ udah banyak banget kekecewaan. Akhirnya jadi dendam dong ya. Dendam berarti udah sekitar 25 tahun lah, banyak kok. Lama banget Dendam ya. 25 tahun, oke. Akhirnya aku coba nyanyi. Biasanya aku nyanyi lagu Titip Rindu Buat Ayah. Itu udah nangis bombay banget kok, udah meluap-luap banget. Dan biasanya udah males lah ngapa-ngapain. Nah itu mungkin yang bikin selama ini akhirnya aku jalan di tempat. Setelah sama koreo dilepasin, aku juga nggak nyadar kok gitu, nggak nyadar loh kok bisa ya. Udah aku senyum sendiri aja, udah ketawa-ketawa. Akhirnya kenapa nggak dari dulu ya. Aku tuh awalnya masih takut loh kok. Aku takutnya koreo nanya-nanya masalah aku gitu kan, kayak psikolog gitu kan nanya-nanya tuh sampai detail masalahnya ditanyain. Betul, makanya udah deh ke suami aku nih, ayo kamu yang ikutan dulu. Suami aku jadi kelinci percobaan dulu. Tapi akhirnya aku juga kaget loh, perasaan koreo santai banget bawainnya gitu kan, kok bisa ya nggak mungkin gitu. Dari situ tuh nggak percaya. Batch 1 tuh 2020 loh kok gitu kan. Tapi dari suami aku tuh aku ngelihat banyak banget perubahan kok. Apa itu Kak? Aku bocorin dikit ya. Banyak dong, nggak apa-apa. Aku masih kerja di pemerintahan gitu kan. Kemudian harus ngurusin suami, anak-anak. Suamiku kebetulan pengajar pendidik, jadi jam 7 udah harus di sekolah gitu kan. Pagi-pagi aku bangunin anak-anak, suami oke, kita sholat dulu, ibadah dulu kita. Setelah ibadah suami aku tuh tidur lagi. Kesel gak sih kok? Sedangkan aku yang harus nyiapin makanan, nyiapin baju suami, anak-anak gitu ya. Perjalanan dari sini ke tempat kerja aku itu 40 km, 80 km bolak-balik. Aku bawa motor sendiri kok. Dan itu aku pulang biasanya jam 9 atau jam 10 malam. Nah, dari situ aku banyak protes ke suami sampai marah-marahnya tuh bener-bener, lu tuh ya udah dienakin bahasanya. Kalau ingat bahasa Korea dulu, jadi penikmat aset istri. Udah gitu dia ngincer kayak handphonenya Korea lagi. Aduh no. Kalau mau seperti itu lu kerja dulu deh, ikutin dulu, bantuin aku dulu gitu kan, bantuin. Nah akhirnya perubahan terjadi itu di LVM Batch 1 memang kok. Setelah aku menjerumuskan suami aku jadi kelinci percobaan dulu. Dari situ suami tersadarkan banyak banget perubahannya. Misalnya aku lagi nggak enak badan nih kok, kamu lagi nggak enak badan, udah sini handphonenya aku ambil gitu, kata suami ya, handphonenya aku ambil, kalau misalnya ada di grup kamu yang butuh kamu gitu, butuh bidan kamu, dihandle sama aku. Wes, sampai seperti itu loh gitu. Nah kemudian kemarin waktu aku rilis sendiri gitu, aku bersihin emosi aku, kok coach aku kerasa lapar ya, udah deh makanlah Kak, kata Korea. Oke, aku makan. Aku makan. Dan anehnya lagi kok di sini pada saat ngelepasin emosi itu, aku yang biasanya nggak jorok gitu ya, aku kan ada OCD juga, aku nggak pernah sendawa, aku nggak pernah kentut sembarangan. Itu tiba-tiba, wah Koreo ini ngajarin nggak bener nih, aku tiba-tiba kok bisa sendawa. Amazingnya lagi ya, kalau di sini suami aku tuh mau loh nyuci baju, nyetrika, bantuin aku. Sementara aku lagi ada member yang datang ke rumah gitu kan, suami aku handle masalah rumah, masalah anak-anak. Jadi anak-anak udah kalau misalnya aku udah fokus ke tim, udah makan, udah mandi, udah rapi, ibadah juga udah semuanya. Banyak banget keajaiban sih. Aku pikir wah ini kerjaannya Koreo nih. Ini kerjaannya Koreo nih. Ada lagi yang aku lagi mikirin orang tua, aku coba dengerin suara Korea, aku rilis gitu. Tiba-tiba ibuku datang loh kok.
Kok bisa ya? Padahal aku nggak telepon. Jadi lebih terkoneksi, lebih terhubung lagi ke orang tua. Ibaratnya mungkin kalau misalnya telepati yang di TV-TV itu, lu datang dulu. Tiba-tiba bisa datang sendiri ya ibunya ya. Ya betul. Kemarin ada lagi anak aku yang kelas 3 itu ambil rapor. Dia datang meluk aku sedih karena perjuangannya selama ini nggak dihargain sama guru dan sekolahnya. Kenapa temen aku yang nggak ngerjain tugas kok bisa jadi ranking di atasnya dia, sementara dia cuma ranking 3 doang. Maaf ya Mi, aku nggak bisa ranking 1. Akunya yang baper kok. Aku yang baper. Ya udah nggak apa-apa, kamu tetap ranking 1 di hati mami sama papi gitu. Dan apa yang anakku lakuin? Buka komputer aku, dengerin suaranya koreo dong. Hah? Terus manggil, nih duduk, sekarang dengerin suaranya koreo. Lepasin. Ya elah, anak kecil ngajarin gue. SD sudah sampai disuruh ngekos, dan itu pasti wah, aku jadi anak pun kalau ngerasa udah seperti itu pasti wah painful banget. Nah, kalau boleh tahu apa sih karena kalian menyimpan hal tersebut ya, pengaruh buruk terhadap orang, apa pengaruh buruk yang terjadi dalam hidup kalian sendiri nih, karena menyimpan emosi itu terhadap orang tua? Dulu kan orang tua aku PNS zaman dulu kan berapa sih ya kok gajinya gitu kan, cuma dikirimin uang 500.000. Oke, akhirnya apa kok? Aku puasa. Bahasa kasarnya di dokter deh sama ibu aku, ibu juga dulu gini, cuma dikasih duit segitu, ibu juga bisa bisa survive kok, jadi ibu juga bisa berhasil kok, kadang aku pengen teriak kok gitu. Ya itu kan bahasa ibu gitu kan, itu kan zamannya ibu dulu, sekarang udah berubah gitu kan, ini udah beda gitu. Tapi ya udah, dari situ aku terima, aku sabarin kok gitu kan. Akhirnya apa? Aku jadi cengeng, sering nangis gitu ya. Dan tanpa aku sadari juga, akhirnya aku punya sinusitis. Oh, sampai sinusitis? Mah yang sudah akut, kemudian aku radang di usus juga waktu itu. Yang paling parah ya itu sinusitis. Kalau misalnya sinus aku lagi kumat, itu mukanya berubah. Akhirnya aku jadi anak yang memberontak. Aku ngelakuin ya dosa di masa lalu, dan akhirnya sekarang aku tersadarkan, aku meyakini gitu. Kami semua meyakini bahwa Tuhan itu Maha Pengampun ya kok. Yeah. Tuhan memaafkan kesalahan hamba-hambanya gitu. Yep. Tapi itu nggak hilang kok. Aku udah tobat, aku udah minta maaf, aku udah meminta ampun, dan gimana lah caranya, aku udah umroh 2 kali di MCI gitu, tapi itu nggak hilang, masih ada. Bener. Betul. Jadi pada saat aku keinget lagi, aku kalau misalnya nyanyi padahal sambil seru-seruan di tempat orang banyak gitu ya, itu bisa nangis kok. Dan apa yang terjadi kok setelah aku rilis, bapak aku tiba-tiba datang bawa paket MCI yang segede gaban gitu. Sepanjang jalan katanya dia dengan bangganya, ini bisnisan anak aku loh. Padahal dulu dia nggak belum yakin dan nggak setuju aku di sini, karena orang tua aku PNS, pengen anaknya PNS juga dong. Iya betul. Pertanyaanku ya, terus juga reaksi fisik sekarang tadi apakah masih ada atau enggak ya? Yang sinus segala macam itu masih ada sampai sekarang atau bagaimana setelah rilis ini? Sinus itu kan kambuhan, jadi kalau misalnya ke trigger ya sinus aku kambuh. Cuma kalau sebelum ini kebetulan aku lagi flu aja gitu ya. Tapi kalau misalnya sinusnya kambuh, aku dengerin aja audionya dari koreo, dirilis aja kok gitu. Setelah itu enteng kok. Kalian pernah mencoba alternatif lain nggak sih untuk membereskan masalah keluarga ini? Sebetulnya pernah mencoba membereskan sih terkait hal itu? Sempet, sampai aku pernah disaranin ke psikolog aja, atau bahkan aku disuruh psikiater dong. Hah, emang gue gila gitu kan, awalnya gitu. Hah, emang gue gila? Enggak, bisa sendiri. Ya udah, diajarin lah tentang meditasi bagus katanya. Koreo kasih tahu,
meditasi memang bagus, tapi sadar nggak sih itu tuh ternyata cuma ditahan doang. Ternyata masih ada loh. Dan bener juga, bener. Perubahan terjadi di suami, diri sendiri, keluarga sampai ke anak-anak ya Kak, benar-benar kayak Iya betul. transformasi semuanya ya, benar-benar terjadi. Nah, kalau boleh tahu ya Kak, waktu itu berapa lama ya Koreo bantu rilis tentang emosi keluarga, tentang sama suami itu berapa lama? Itu masalah hal itu selesai dilepaskan. Hanya di sesi satu aja kok. Oh, Hanya di satu sesi. selama Dan 25 tahun itu jadi satu sesi itu diselesaikan ya? iya, nyebelin banget ya Koreo ya. Dan itu kayaknya kurang dari 5 menit deh kok. Karena kan aku juga nggak sadar Koreo bawa suasana kelas itu kan asik ya, nyaman banget gitu, santai. Nggak tahu berapa menit, aku juga nggak lihat itu, cuma pas lagi pelepasannya itu kayaknya kurang dari 5 menit tuh. 5 menit only, teman-teman. Nah, kalian yang mungkin tanya adalah kayak menurut kalian apakah masalah ini ya udah permanen, masih mengganggu tentang keluarga, khususnya tentang sama ayah tadi, apakah masih mengganggu atau gimana? Dan mungkin juga karena tadi kalian sempat share tentang suami juga, apakah ini masih mengganggu atau enggak nih kalau aku boleh tahu? Enggak sih kok. Jadi aku sekarang udah lebih bahagia banget, udah happy banget. Kalau misalnya ada masalah sama ayah, udah nggak ada lagi ya. Maksudnya masalah apa lagi gitu loh. Mungkin kalaupun ada masalah baru. Masalah baru dan itu pun paling masalah yang kreceh-kreceh apalah gitu. Dan nggak ada sih, nggak ada. 25 tahun itu benar-benar udah. Iya benar. Nah, kalau perubahan kalian sendiri, apakah orang sekeliling ngerasakan perubahan dari kalian? Apakah kayak suami merasakan perubahan kalian nih setelah ikut tadi sesi? Itu apakah mereka juga merasakan perubahan kalian? Kalau dari orang lain, tiba-tiba banyak banget yang chat ke aku kok. Dan banyak banget yang kalau ketemu sama aku, dia pengennya cerita. Mungkin ngerasa lebih nyaman ya. Masalah yang pribadi banget, tuh diceritain ke aku. Loh, aku juga kaget. Kok dia sampai cerita masalah pribadi banget ya ke aku ya. Kemudian di suami juga jadi lebih care, lebih iya, oh pasti itu loh. Pasti. Dan setiap malam panggil terus ya kau. Awalnya kalian percaya nggak sih kayak bisa emosi ini, negatif ini tentang hal ini bisa dibuang dengan seketika dengan Dewa Arti? Awalnya percaya nggak sih kayak dengan hitungan menit ini bisa dibuang? Enggak banget. Awalnya beneran nggak percaya. Sampai suami ikutan aja aku masih nggak percaya kok. Akhirnya yang membuat kalian sendiri decide apa? Akhirnya mau coba? Apakah cuma didorong suami atau karena apa? Nah, iya, karena perubahan dari suami. Yes, betul. Menurut kalian pengalaman kalian mengenal Dewa Arti merupakan life changing experience dalam hidup kalian nggak sih? Banget. Selama ini aku kemana aja ya? Nah, kalian punya pesan nggak bagi orang-orang yang masih belum percaya dengan sistem Dewa Arti ini? Cobain dulu aja deh, gitu. Aku udah buktiin, suami aku juga udah buktiin gitu kan. Akhirnya aku dan suami udah buktiin. Itu banyak yang penasaran juga gitu, tapi masih banyak yang nggak percaya juga gitu. Masa sih kurang dari 5 menit bisa kelepas gitu aja? Ya makanya cobain. Apakah kalian setuju Dewa Arti ini merupakan sebuah penemuan yang berbeda dibandingkan alternatif yang lain yang kalian tadi sebutkan? Setuju banget kok. 25 tahun bisa lupa loh. Caranya gampang banget. Bahkan anak kecil aja aku coba ya. Waktu itu kan pernah nanya juga ke coach boleh nggak ini dicoba ke anak-anak gitu kan, biasanya misalnya anak lagi tantrum gitu kan, boleh nggak didengerin audionya ke anak-anak? Boleh, oke. Karena saking sederhananya gitu, saking sederhana banget, anak-anak aja bisa mudah banget. Setelah itu apa, anak-anak udah happy lagi, nggak tantrum lagi. Mau dibikin rekor muri, ayo dah gitu, kumpulin deh koreo dari LVMD sekian sama yang di arti. Ayo kita bikin rekor muri, ayo. Kalian kalau boleh sharing nih, kira-kira ya dari pengalaman hidup kalian selama ini, hal baik apa sih yang kalian pelajari dalam hidup kalian yang bisa kalian sharing ke teman-teman ini dari pengalaman hidup kalian yang untuk nonton ini setelah ini, apa nih pengalaman baik yang bisa kalian sharing? Hal baik apa, pelajaran apa? Tuhan itu selalu kasih sesuatu tanpa kita sadari ya. Dan dengan kita membereskan diri kita sendiri,
maka Tuhan akan membukakan jalan untuk kita. Koreo tuh kayak semacam perpanjangan tangan Tuhan ya, buat membantu kami, membantu aku khususnya gitu kan. Pelajaran penting apa nih yang Kak Lia pelajari ya dari pengalaman hidup Kak Lia dan setelah mengenal DOYT yang bisa Kak Lia bagikan untuk semua yang nonton? Setelah mengerti DOYT, sekarang mah semuanya lepasin aja. Apaan sih? Kan pada penasaran ya kok. Apaan sih? Lepasin aja. Ya, karena itu nggak baik gitu loh. Yep. Ada lagi kok yang ini luar biasa banget. Aku malu-malu gimana ya ceritanya. Jadi bagi yang mau menurunkan berat badan, ini cocok banget. Ikutin nih LVR, DOYT ini bagus banget. Biasanya kalau misalnya aku stres dikit makan, dan itu nggak kerasa kan, kita ngunyah aja nggak jadi daging, mungkin jadinya lemak kali kok. Betul. Nah sekarang padahal aku nggak diet, makan padang, makan yang berlemak-lemak masih kok, udah malam-malam masih tiba-tiba suami bawain martabak ya makan aja hajar gitu ya. Nah tadi sebelum aku nyalain Zoom, aku coba ngecek timbangan aku, kaget, kok bisa ya udah berkurang 5 kilo aja. Aku belum diet, belum olahraga juga. Kalau dulu kaburnya kalau stres lari ke makan, sekarang ya lepasin aja. Jadi udah nggak lari makan lagi ya, bener-bener. Tapi kalaupun misalnya makan, itu nggak jadi lemak kok, tapi jadi daging gitu. Pertanyaan terakhir nih, Kak Lia. Apakah informasi yang Kak Lia ini sampaikan dari awal, dari perubahan keluarga semua ini benar adanya tanpa rekayasa? Benar banget. Ini kalau nggak percaya, ada suami aku dulu. Beliau jadi saksinya. Iya, saksi hidup aku ada di sini. Aku nggak ceritain aib-aib aku kan, nggak di sini. Dan aku juga di sesi DOYT juga, ini aku nggak ceritain juga ke Koreo nggak tahu kok masalah aku. Sekarang luar biasa, benar deh. Thank you banget Kak sharingnya. Mantap. Thank you banget Coach Reo yang keren banget DOYT.